Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda dan saya pasti punya pengalaman mempunyai banyak barang di rumah. Sebagian sudah diringkas-ringkas, dimasukkan ke dalam kotak, masuk ke dalam gudang, lalu sudah mulai bersih, nanti banyak lagi barang datang. Kita simpan lagi, suatu ketika kita perlu, kita bisa keluarkan, kita masukkan ke gudang. Kita merasa sayang untuk membuang. Kita berpikir suatu ketika nanti pasti akan dibutuhkan. Tapi kenyataannya tidak. Seringkali yang sudah masuk ke gudang tidak pernah keluar lagi. Apapun itu, ada tas, ada sepatu, ada baju, ada buku, ada apa saja. Hanya memenuhi rumah saja, memenuhi rumah saja. Sebetulnya itu adalah gambaran hidup kita. Kita itu cenderung mengambil. Maunya memiliki. Padahal belum tentu kita butuhkan. Dan itu membebani, memenuhi pikiran, perasaan, hati kita. Harusnya kita belajar untuk merelakan, mengikhlaskan, melepaskan. Karena ada banyak hal di dunia ini yang bisa kita peroleh, bisa kita miliki, tetapi tidak sungguh-sungguh perlu. Ada yang sungguh-sungguh kita butuhkan, nah itu saja yang penting. Ada juga hal-hal di dunia ini yang memang harus kita ikhlaskan. Maka kita perlu mempunyai sebuah prinsip. Syukuri apa yang bisa kita terima, dan ikhlaskan yang memang tidak bisa kita miliki. Lepaskan. Hidup kita jauh lebih ringan. Dan makin bertambah usia, seharusnya kita makin mampu untuk mengikhlaskan banyak hal. Bukan makin mengumpulkan. Karena kita juga tahu bahwa yang kita kumpulkan itu banyak hal yang tidak kita pakai. Saya mempunyai seorang teman yang seringkali membuang atau membagi-bagikan barang miliknya kepada orang lain. Dan suatu ketika dia pernah membagikan apa yang sudah lama tersimpan untuk orang lain, dan ternyata price tag-nya masih ada. Itu artinya dia beli sampai sekarang tidak pernah dipakai. Dari situ sebetulnya kita belajar. Banyak hal yang kita kumpulkan, kita beli, tidak sungguh kita butuhkan. Dan semakin usia, sebaiknya kita semakin belajar untuk mempunyai kemampuan melepaskan, mengikhlaskan, sampai pada saatnya kita begitu mudah untuk lepas bebas, melepaskan segala-galanya. Karena mau tidak mau kita harus melepaskan. Karena semua yang kita miliki ini akhirnya juga harus dilepaskan. Termasuk diri kita ini, badan kita ini, kesehatan kita. Maka latihan dalam hidup ini pertama-tama justru bukan untuk mengumpulkan, tetapi untuk membagikan, untuk melepaskan. Sebetulnya ujiannya dari rumah kita. Apakah rumah kita ada banyak barang atau tidak? Kalau banyak barang, ada banyak gudang, itu tanda bahwa kita belum mempunyai kemampuan cukup untuk melepaskan, untuk membagikan. Kalau tidak, kamar kita sendiri dulu. Apakah kamar banyak barang? Kalau di kamar banyak barang, tanda bahwa kita juga belum mampu melepaskan banyak hal. Kita harus belajar melepaskan itu. Dan ternyata membagikan banyak barang kepada orang yang sungguh membutuhkan, itu membuat orang lain bahagia. Tetapi yang lebih bahagia adalah diri kita sendiri. Saya mempunyai kuasa untuk melepaskan, lalu ada rasa ringan, karena yang saya miliki, yang melekat di dalam diri, sekarang sudah terlepas. Satu persatu. Dan itu membahagiakan, itu melegakan. Sampai-sampai nanti akhirnya jangan hanya barang, tetapi juga kelekatan-kelekatan yang lain.
Sehingga kita akhirnya menjadi lepas bebas. Kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang makin rohani. Bukan berarti tidak punya badan lagi, tidak punya pikiran lagi, tidak. Kita tetap ada di dunia ini, tetapi kita lepas bebas. Dan itu ringan, itu ringan. Karena kita tahu bahwa sebetulnya dari awal sampai sekarang, begitu lahir, kita itu sudah untung. Karena kita tidak berinvestasi, tidak punya modal apa-apa, hidup sudah beruntung. Maka semakin kita sadar betapa beruntungnya kita, semakin kita mampu melepaskan. Karena banyak hal ternyata membebani. Banyak barang yang kita punya, banyak relasi yang kita miliki, apalagi pekerjaan yang begitu besar, itu membebani kita. Hanya kadang-kadang kita tidak sadar. Kita sudah jadi pejabat, pengen jadi pejabat lebih tinggi. Itu artinya kita mencari pekerjaan yang lebih berat, tekanan yang lebih berat. Tidak heran kalau kemudian kita pusing, muyak. Lah memang kita begitu. Sebetulnya makin hari justru makin sadar bahwa makin sedikit yang kita butuhkan. Baik yang kita makan, baik yang kita pakai, maupun juga pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kerjakan. Dan kemudian kita bisa mengikhlaskan itu semua, termasuk ikatan-ikatan nama baik, status, peranan. Kita mulai melepaskannya dan kemudian menikmati apa yang sudah diberikan Tuhan yang ada di dalam diri kita, mensyukurinya. Makin bertambah usia, makin rohani kita. Dan karena makin rohani, makin sedikit barang yang melekat pada kita. Makin sedikit makanan yang kita nikmati. Sehingga kita bisa sungguh-sungguh mengusahakan agar makin bertambahnya usia, makanan yang kita makan separuhnya, jalan kakinya 2 kali lipat, tertawanya 3 kali lipat. Sehingga kita bisa menua bahagia. Karena ketika kita menua, yang membuat kita bahagia itu bukan lagi tempat yang indah, bukan lagi relasi yang romantis, bukan lagi makanan yang enak, bukan lagi barang-barang yang kita miliki. Semuanya itu lama-lama tidak menarik lagi. Yang menarik justru adalah relasi yang erat dan dalam dengan Tuhan. Hidup rohani. Yang makin tenang, makin rileks, makin utuh, makin penuh, makin bisa menerima diri, makin sadar bahwa untungnya sudah banyak sejak lahir sampai sekarang dengan modal yang nol, karena tidak tanam modal apa-apa. Sampai usia sekarang itu sudah begitu banyak rahmat berlimpah, pengalaman sudah begitu banyak, cinta kasih sudah berlimpah-limpah, sehingga hidup kita itu penuh dan utuh. Orang Jawa bilang uripe tutuk, penuh, utuh, sempurna. Sehingga pada saatnya kita sungguh-sungguh menua bahagia, ringan, nyaman, bersama dengan Tuhan yang selalu dan sangat mencintai kita. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.